Jaya itu benar-benar gak putus-putus baca doa, sholawatan, zikir, dan sebagainya. Setelah ngelewatin air panas, ternyata rombongan yang ditemplokin ini, atau satu orang yang ditemplokin ini, itu jalan paling belakang. Dan kelihatan kayaknya berat banget beban yang ada di karirnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain Jaya dan Ilham Junior. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Biar gak banyak bacot nanyain kapan tayang. Jadi kalau udah tayang langsung pring gitu kan. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Ini buat kalian-kalian ya yang pada komen-komenan gitu kan, bang kapan kawin, bang kapan nikah. Ngapain sih lu nanya gua kawin, gua nikah? Nanti juga udah waktunya juga gua nikah anjir. Sabar lah, ngapain sih buru-buru? Lagian nggak semua apa-apa gue pamis lah tiba-tiba nikah ya gitu kan. Capek banget lu tuh kalau komen tuh nanya seputaran apa kek gitu kan. Nanya yang jangan yang hype, Malang hadir, Jember hadir, Palembang hadir. Lu kira lagi ngabsen? Coba komen tuh yang agak mendingan dikit gitu kan. Yang gimana kek yang beda daripada yang lain gitu. Jangan yang cuman begitu-begitu doang. Kapan, Bang? Nah, apa? Ya pokoknya tiap hari itu kalau tayang tuh ada aja kayak begitu. Udah capek banget pokoknya, udah bosen banget. Makanya gue udah males bikin pertanyaan di Instagram, di apa-apa. Gue udah males banget tuh nimpalin omong-omongan yang kayak begitu. Dan ya sudahlah, terserah lu pada, lu masih mau nanya gue bodo amat. Dan oke, kita bakal cerita ke Jaya ya. Karena kalian kan emang demen banget nih Jaya lover nih yang sudah sakit hati dan patah hati tentang Ilhamnya. Jadi kita akan terusin cerita Jaya walaupun gak terlalu banyak cuy. Ilham Junior ini kan gak jauh beda kayak bapaknya ya. Maksudnya dia tuh pengen jadi kayak bapaknya, sering mendaki dan suka berkegiatan alam lah. Sedangkan si Jaya sendiri kan menyarankan ya sudah, kalau memang suka mendaki, suka dengan alam, jangan cuma sebatas suka, melainkan cari ilmunya, pelajari ilmunya. Terus banyakin pengetahuannya, banyakin baca tentang apa aja yang ada di hutan, di gunung, dan sebagainya. Nah, setelah dari pendakian sebelumnya itu waktu ke Slamet tuh, dia tuh udah nggak naik itu mungkin sekitaran 5 bulanan lah, baru ini pendakian yang keduanya. Nah, ketika di pendakian keduanya ini, sebetulnya Jaya nggak tahu tentang jadwal dari si Ilham Junior ini. Nah, karena kan istrinya Ilham ini kan sebenarnya agak sungkan, walaupun sebenarnya minta tolong pasti akan ditolongin gitu kan. Akhirnya kayak mau ngisengin si Jaya ini, yang dimana Ilham Junior gitu kan. Kamu mendingan daripada ibu yang minta izin, kamu sendiri gimana yang minta tolong buat Om Jaya nemenin lagi. Ilham tuh kayak seneng, gimana caranya, dikasih tau lah tutorial seperti almarhum dari bapaknya cuy, yang dimana bukan minta tolong langsung ke si Jaya, melainkan ke orang tuanya Jaya. Singkat cerita, setelah dapat wejangan dari orang tuanya ini, akhirnya mainlah Ilham Junior ini ke orang tuanya Jaya. Ya main silaturahmi, ya orang tuanya Jaya tuh seneng banget, udah kayak berasa cucu sendiri gitu kan. Disambut, terus membuka sebuah obrolan lah. Nih
Ilham Junior ini manggilnya nenek ya tetap gitu kan. Nek, aku mau naik sama Om Jaya. Om Jayanya boleh naik nggak? Boleh. Kapan mau naik? Nanti biar nenek bantuin ngomong. Kalau nggak mau laporin ke nenek. Biar nenek tumbuk palanya. Yeay, senang kan Ilham Junior ini. Nah, singkat ceritanya langsung ditelepon sama emaknya. Jai, ke rumah lu. Jaya yang nggak ada angin apa-apa lagi asik-asik ngelamun depan teras nih ambil ngopi gitu kan. Udah kayak bapak-bapak cool gitu, pakai sarung, pakai kaos kutang, kopiah agak miring dikit sambil ngudun. Tiba-tiba ditelepon emaknya seolah kayak nelpon tuh bener-bener pure kayak, Jai, lu ke rumah sekarang. Ditutup. Ditelepon lagi sama si Jaya kagak nyaut lagi. Kan bingung kan kayak, aduh apaan nih. Langsung lah satset pergi ke rumah emaknya. Ketika udah sampai di rumahnya, kok tiba-tiba ada Ilham Junior? Apa jangan-jangan ada istrinya si Ilham juga gitu kan? Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin lagi silaturahmi. Singkat cerita sampai di rumahnya. Ketika sampai, Assalamualaikum. Ye Om Jaya gitu kan. Lu Ham, ngapain sini sama siapa gitu kan, kayak basa-basi. Enggak, lagi main aja. Oh ya udah. Mamanya Jaya kemana gitu kan, emaknya dia gitu kan kayak nanya. Ada tuh di dalam. Masuklah Jaya ini. Lu Tong, sini duduk. Nggak ditawarin kopi, nggak ditawarin apa-apa, langsung suruh duduk. Nih, anak si Ilham pengen naik gunung, lu temenin. Kapanpun mau naik, lu temenin. Jaya itu kayak melongo aja. Terus tiba-tiba nengok ke si Ilham Junior. Sambil nyerengeh ketawa gitu kan. Naik gunung ya Om, naik gunung lagi. Sedangkan Jaya cuma garuk-garuk kepala doang. Nggak anak, nggak bapak dalam hatinya. Kelakuannya sama, pasti langsung ke emaknya. Dan nggak mungkin juga nih bocil random langsung ke emaknya gitu kan. Kayak pasti ini ajaran dari emaknya nih, dari mamahnya gitu kan. Jaya cuman bisa tarik napas doang. Ya udah, iya gue temenin, lagian juga sebelumnya gue temenin. Udah bikinin kopi mah, tolong bikinin kopi, gue pengen ngopi, lagi asik ngopi. Tiba-tiba ditelepon. Ya udah tungguin bentar ya, mau bikin kopi dulu. Akhirnya Jaya ini langsung keluar lah dan ngobrol sama si Ilham Junior ini. Jadi kita mau naik kemana lagi? Kemana ya Om enaknya ya? Jaya tuh sebenarnya bukan nggak mau ngajak jauh, tapi lebih ke yang dekat aja kali ya gitu kan, kayak ke Gunung Gede gitu kan. Ya udah deh, gini aja, nggak usah yang jauh-jauh dulu, kita ke Gunung Gede aja, gimana? Wah mau tuh, tapi kan nggak ada pemandangannya. Loh, Gunung Gede itu ada Surya Kencana loh. Oh iya, kalau nggak salah Gunung Gede itu ada telaga ya. Bingung kan, kayak ada sih. Terus ada air panas juga ya. Ada sih. Ya udah, kalau memang kamu mau lihat telaga sama air panas ya udah. Nanti Om ajak ke jalur yang memang ada hal tersebutnya gitu kan. Ye, asik seru. Ya udah, Om mau ngajak Om Joni juga sama Om Kus juga nggak? Coba nanti Om tanya mereka, kalau memang mereka bisa ya Om ajak. Tapi kalau memang mereka lagi sibuk, kita berdua aja nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ilham percaya sama Om. Dia bilang gitu kan. Ya udah, sekarang main di sono nih, dikasih lah duit jajan gitu kan. Nih jajan. Oke, akhirnya jajan tuh. Dan memutuskanlah kapan akan naiknya itu di hari apa gitu kan. Ya udah, pokoknya intinya nanti kalau misalkan Om udah siap, kamu tinggal siap aja ya. Yang penting tidak ngeganggu sekolah kamu, belajar kamu dan sebagainya. Siap Om, pokoknya enggak, dia bilang. Singkat ceritanya, mereka udah nggak ada obrolan apapun lagi. Dan Jaya pun planning lah dan ngabarin ke beberapa temennya. Lu pada bisa nggak? Dan mereka itu lagi kayak hektik banget, atau iya nggak bisa lah. Tapi mereka akan mengusahakan bisa. Sekalipun enggak, mereka akan mengusahakan coba nyusul. Lu duluan aja, nanti mereka akan nyusul. Yang penting janjian kita ketemu di mana gitu kan. Ya udah, Jaya pun setuju pada saat itu. Nah, mulailah kita singkat aja di hari H keberangkatan. Di hari keberangkatan ini bener-bener lagi-lagi kayak Jaya tuh keinget lagi si Ilham, yang dimana kayak bener-bener susah dilupain banget cuy. Satu sahabat itu bener-bener susah dilupain, yang dimana memang
mirip banget, cuman perbedaannya yang ini agak tantrum, yang kalau Ilham kan kalem gitu kan, yang ini bener-bener excited banget, mungkin karena masih bocil gitu kan. Singkat cerita perjalanan pun udah dilewati, sampailah mereka di base camp. Nah ketika sampai mereka di base camp ini, mereka tidur kan. Mereka itu kan bangun kan, Jaya juga orang yang udah getol dan rajin sholatnya. Nah ketika subuh ini bangun gitu, bangun terus sebetulnya nggak pengen tidur lagi, tapi karena ngelonin si Ilham Junior gitu kan, kayak berasa anak sendiri gitu, kayak tidur di samping. Akhirnya ya udahlah, dia pun ikut tertidur dan pules sampai jam 1 lewat. Nah ketika udah jam 1 lewat ini pun ada beberapa notif dari sahabatnya ini, gue kayaknya nyusul deh, gue trekking malam bla 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 gitu kan. Ya udah aja itu kayak jawab, ya udah iya. Sempat ditanya, lu belum jalan, lu belum jalan? Belum, udah gampang, santai kok, dia bilang. Insya Allah aman selama Gunung Gede gitu kan. Singkat cerita udah selesai nih, udah selesai chatan sama sahabatnya, terus juga udah nyuruh si Ilham ini buat mandi, prepare dan sebagainya. Sekitaran jam 2 lewat mereka udah selesai semua, dan bahkan mereka juga udah sholat gitu kan. Udah selesai sholat mereka mulai trekking. Sebelum trekking ini Jaya ini bilang, Ilham, kemungkinan kita akan trekking malam, jadi persiapin dulu yang namanya headlamp di paling atas carrier. Dan tolong jangan seperti pendakian selamat, kalau ada apa-apa bilang, jangan pernah bikin ulah, harus nurut. Siap om, Ilham akan nurut. Ilham juga udah banyak baca-baca, udah banyak browsing-browsing, udah banyak nanya-nanya, lihat YouTube dan sebagainya. Ya udah, syukur deh kalau kayak gitu. Mereka mulai jalan lah. Nah ketika mereka mulai trekking ini, mereka sebetulnya bareng dengan beberapa tim, tapi ada yang tim udah jauh banget gitu kan, jalannya cepet, terus ada beberapa yang masih di belakang. Dan pendakian mereka juga, Jaya ini kan nggak bisa nge-push yang namanya bocil ini kan, apalagi dengan kondisi si Ilham Junior ini itu bawa yang namanya carrier, walaupun beratnya itu nggak terlalu berat, tapi ya untuk anak kecil berat lah gitu kan. Akhirnya mereka jalan, terus dikasih tahu juga sampai ke telaga dan air, sampai ke telaga itu kan sebetulnya nggak terlalu lama lah ya. Udah sampai di telaga itu kayak istirahat nih, ini telaganya, wah keren ya. Mereka tuh kayak ngobrol, istirahat juga, dan melanjutkan perjalanan lagi. Sebelum sampai air panas, karena memang ritme mereka jalannya itu bisa dikatakan sedikit lambat, pelan gitu kan. Akhirnya mereka itu kena maghrib, dan ketika kena maghrib pun Jaya ini memutuskan, kita jangan cepet-cepet ya, bentar lagi kan maghrib, kita istirahat dulu. Siap om, yaudah istirahat dulu, lagian udah mau maghrib kan, kita juga harus sholat maghrib juga, apalagi maghrib itu waktunya sedikit. Iya siap gitu kan. Akhirnya mereka istirahat tuh, santai-santai aja sebelumnya, santai-santai aja. Dan setelah maghrib pun mereka sholat nih, mereka sholat, terus setelah sholat beres-beres langsung jalan lagi, nggak lama-lama lagi kan, nggak lama-lama lagi jalan. Sampailah mereka di air panas. Di sampai air panas ini bisa dikatakan ya setengah 7, dan jam 7 mereka juga udah pakai headlamp lah pada saat itu. Nah sebelum sampai air panas, maksudnya kayak beberapa langkah lagi sampai menyeberangin air panas tersebut, Ilham ini ngelihat beberapa pendaki. Ketika ngelihat beberapa pendaki ini sebenarnya tidak ada yang mengherankan, karena memang jarak dari pendaki yang depan itu memang selisihnya selalu nggak kebalap, tapi selalu kelihatan. Akhirnya ketika udah, wah itu pendaki yang tadi, Ilham ini sempat aman-aman aja. Tapi tiba-tiba ketika di curugan air panas ini, Om Jaya, panik dong Jaya ini. Apa Ilham ada? Itu apa nemplok di pendaki, itu apa nemplok? Itu melet-melet. Jaya kan ngerasa bingung. Sebenarnya Jaya kan ya udah agak sedikit berumur kan. Melet-melet. Maksudnya apa, ngeledek apa gimana pendaki lain gitu kan? Gak tahu itu di belakangnya ada yang melet-melet, itu kenapa, itu kenapa gitu kan. Jaya merhatiin, memang yang dilihat Jaya itu ada sosok yang nemplok gitu kan. Udah, jangan, biarin aja. Jaya ini sedikit memperlambat gitu kan jalannya. Akhirnya kayak mereka jalan pelan-pelan, dan Jaya mulai siaga, yang dimana ngeliatin sekeliling kiri dan kanan, karena takut ada sosok yang dimana gangguin si Ilham ini cuy. Tapi kayaknya aman, dan di sepanjang perjalanan pun Jaya itu benar-benar gak putus-putus baca doa, sholawatan, zikir dan sebagainya. Setelah ngelewatin air panas, ternyata
rombongan yang ditemplokin ini atau satu orang yang ditemplokin ini itu jalan paling belakang dan kelihatan kayaknya berat banget beban yang ada di karirnya dia. Di situ pun kayak yang oh ya keren banget itu. Yang awalnya kayak itu yang ngeledekin kan tiba-tiba keren. Apa sih ini bocil keren apa? Kamu ngeliat apa lagi? Itu lihat keren lihat. Dia aja bisa ngegendong. Wah, nanti Ilham kalau udah gede pengen kayak gitu tuh fisiknya, pengen bisa gendong orang. Padahal dia itu tahu bahwa yang digendong itu bukan manusia dan orang PA mana yang ngegendong. Carrier udah penuh tiba-tiba ditempokin sama manusia gitu kan, terlepas dari mungkin kalau bayi balita mungkin bisa aja. Tapi kalau perawakan yang gede kayak begitu kayaknya gak bakalan ada yang sanggup juga coy. Di situ pun Jaya langsung lirik. Itu bukan manusia, tapi itu setan. Loh, kalau itu setan kayak kita tolongin kasihan dong itu. Oh, setan yang ngikutin. Pasti itu berat kan, ayo tolongin Om Jaya, tolongin Om Jaya. Nah, di situ pun kamu bingung kan, antara mau nolongin tapi dia juga takut sama si Ilham Junior ini. Bingung. Memang sih kita harus saling tolong menolong, tapi sambil Ilham ini nyeret-nyeret tangannya si Jaya. Ya mau nggak mau tuh pada saat itu jalannya agak sedikit dipercepat. Akhirnya jalan tuh agak sedikit dipercepat. Dan di luar prediksi BMKG, Ilham ini langsung lari dan paling parahnya adalah langsung loncat dan nerekam kayak terbang ke carriernya. Pergi jangan ganggu Om ini, jangan ganggu Om ini. Sedangkan pendaki yang di belakang bingung dan kaget kan, setan gitu kan. Bahkan di beberapa rombongan temannya yang mungkin udah di depan itu sempet, woi teriak, lu nggak apa-apa kan. Dan di situ pun Ilham bahwa si omnya ini panik gitu kan. Om bukan Om, ini aku anak kecil gitu. Maksudnya kayak ini aku manusia loh, bukan setan gitu kan. Nah setelah diomongin kayak gitu sempet ditengok kan. Karena memang perawakan dari Ilham Junior ini kecil. Ya, kalau nengok tas si orang ini pun agak sedikit gede. Jadi kayak susah nengok dan kecapean lah gitu kan. Dan sempat hampir mau digubrakin. Cuman untungnya Jaya ini sigap yang dimana langsung kayak bang tenang bang aman. Nggak usah panik. Akhirnya kayak langsung Ilham cuman megang jidat tuh. Dalam hati si Jaya itu kayak astagfirullahaladzim. Bapaknya barbar, anaknya lebih kagak ketolongan. Cuman bisa ngelus dada doang. Tapi bener sih tindakannya, tapi nggak gitu juga caranya kata si Jaya. Aduh, besok gue bakal ngasih saran supaya dimasukin pesantren dan nih bocah. Nggak bener nih kalau terus-terusan ngedaki sampai di umur yang memang belum sewaktunya gitu kan. Singkat cerita akhirnya ditenangin dan diceritain lah sama si Jaya. Sebetulnya nggak yang pure langsung diceritain dan cuma nanya, bang lu tuh kecapean ya, bang lu tuh bla 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 gitu kan, dan lu ngerasa aneh nggak? Sebenarnya ditanya gitu doang. Dan si pendaki itu pun membenarkan apa yang dibicarakan sama si Jaya. Jadi kayak iya bang, gue ngerasa kayak diikutin. Sebetulnya gue pun ngerasa dibayang-bayangi. Makanya sebetulnya bukan karena dia berat, memang berat, tapi menjauhkan makhluk itu dari rombongannya yang dimana nggak mau rombongannya kena teror dengan makhluk tersebut. Lu beranian aja lagi, padahal itu sosok yang ngegelendotin lu gede dan serem loh. Ya nggak apa-apa bang lah, insya Allah gue aman-aman aja. Ya udah istirahat, udah lu teriak ke temen lu deh, bilang aman duluan. Lagian kan barang-barang ini nggak ada tenda kan? Iya sih nggak ada, gue cuma tim sweeper dan ada beberapa logistik dan ada barang temen gue. Dia bilang aman terus, jalan aja terus gitu kan, diteriakin. Oke, lanjut aja pokoknya sampai kandang badak, pokoknya teriak gitu kan sekencang-kencangnya, dibantuin juga sama si Jaya pada saat itu. Nah setelah dapat omongan teriakan itu, akhirnya mereka kayak bareng lah bertiga pada saat itu. Dan Jaya pun nggak lupa minta maaf ke si pendaki ini. Kita sebut aja namanya pendaki ini Samsul lah ya, nama gua sendiri gitu kan. Mas Samsul maafin ya. Oh iya nggak apa-apa aman, cuman gua kaget aja tiba-tiba ada yang nemplok begitu kan. Ya udah deh. Nah terus lu berapa orang? Nih berdua doang sama keponakan gua, dia bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah pokoknya kita barengin ya. Iya barengin. Akhirnya mereka istirahat mungkin sekitar sebat doang gitu kan. Terus lanjutin lagi tuh perjalanan. Mereka ngelanjutin perjalanan dan singkatnya
Mungkin jarak 10 menit lagi sampai di kandang batu. Nah ketika sebelum sampai kandang batu ini kan kondisi Samsul paling depan, Ilham tengah, terus Jaya paling belakang. Samsul ini bilang, "Bang, kayaknya kita stop dulu bentaran kali ya." "Ngapa emang?" "Di depan kok gue ngerasa ada yang lagi nongkrong." "Nongkrong?" Ilham kepo dong, "Siapa yang nongkrong? Temen abang kali?" gitu kan. Bingung kan si Samsul ini kayak, aduh gimana ngejelasinnya ke bocah ya. Tapi dilihat-lihat bocah ini juga barbar juga. Samsul ini cuma nengok ke si Jaya. Akhirnya Jaya kayak enggak dan tahu gitu kan. Jaya ini kayak bilang lah, "Ilham, di depan itu yang nongkrong bukan manusia, melainkan ada beberapa penampakan atau bisa dibilang penghuni asli dari Gunung Gede ini." Jaya ini coba ngeliat mantau dan sosok apa yang ada di depan. Lama-lama diperhatiin. Memang ada beberapa sosok seperti pocong dan kuntilanak. Tapi perhatiannya bukan ke pocong dan kuntilanak itu, melainkan ke sosok Aul. Ya, sosok Aul ini adalah sosok legend yang dimana kayak badan manusia kepala serigala. Astagfirullahaladzim. Santai dulu bang, gue tahu gue bukan permasalahin pocong dan kuntilanaknya, melainkan yang ada di belakang mereka itu ada sosok Aul di belakang mereka. Dan anehnya nih Ilham Junior tuh ngedenger Aul apa itu Aul. Jaya tuh kayak, udah ya, lu denger dulu, lu diem dulu, lu jangan ngapa-ngapain dulu, kita santai, relax dulu sebentar. Jaya ini langsung ke fokus sama si sosok Aul ini. Sosok Aul ini benar-benar natap tajam ke mereka bertiga. Yang itu sebetulnya Jaya dan si Ilham ini nih. Samsul ini nggak kayak takut kan, dia cuma nunduk aja gini. Karena dia nggak mau ngeliat sekeliling. Karena semakin diperhatiin ke depan, seolah kayak makin lama tuh makin banyak penghuni dari kandang batu ini, makin banyak gitu. Dan mereka pun ngeres tuh lama. Sedangkan kelihatan dari si Ilham Junior ini, "Om Jaya, udah mulai dingin nih, jalan yuk." Dan kalau misalkan dipaksakan lama juga itu mereka nggak mungkin. Termasuk Samsul juga udah mulai kedinginan, termasuk Jaya pun udah mulai kedinginan. Akhirnya memutuskanlah untuk jalan, yang dimana ditukar nih, Jaya paling depan, Samsul paling belakang, tengah si Ilham. Tapi Samsul ini ditugasin, "Bang, lu perhatiin nih bocah ya, jangan sampai lari karena nih bocah agak tandrung dikit, jadi lu deket-deket lu repet tempel aja nih, lu deketin dah, jadi suatu waktu dia lari carry-nya bisa kepegang sama lu." "Siap bang, aman bang." Jalan kan mereka, tek. Nah ketika jalan, langkah kaki mereka itu udah sampai di hampir tulisan apa sih, kandang batu. Langkah kaki mereka tuh kayak bukan berat, melainkan gak bisa gerak sama sekali. Kok susah gitu kan. Nah ketika susah ini cuy, ternyata seolah ada energi yang nahan mereka. Jaya udah mulai enggan dan natap langsung ke depan. Sosok pocong kuntilanak ketika ditatap tajam sama Jaya, semuanya minggir. Jaya yang kali ini udah Jaya yang reborn nih, udah yang upgrade gitu kan ke versi paling terbaru banget. Ya ecek-ecek kayak begini mah lewat semua dan gak ada sedikit pun takut, apalagi harus jagain anak sahabatnya. Tapi berbeda dengan sosok Aul yang ketika ditatap sama Jaya, Aul itu pun natap tajam. Jaya dalam hatinya baca doa dan baca surat-surat yang dia tahu bisa buat mengusir setan. Tapi ternyata makhluk tersebut benar-benar makin lama makin mendekat, dan bahkan langkah kakinya seolah kayak melayang dan nerjang begitu aja. Ilham Junior dan Samsul ini ngelihat begitu jelas bahwa Jaya ini kayak diterkam dan sampai kepental ke belakang. Di situ pun Ilham Junior kayak panik. "Om Jaya kenapa? Om Jaya kenapa? Om Jaya kenapa?" gitu kan. Sampai teriak-teriak dan ngeguling-guling. Jaya ini langsung ngelepasin carry-nya. "Udah lu tunggu di situ, biar gue selesain." Mereka berdua ini nggak tahu apa yang dilakuin sama Jaya. Tapi yang dilihat sama mereka adalah sosok makhluk ini
seolah lagi nindihin si Jaya. Dan yang dilihat sama Ilham Junior adalah Om Jaya ini nggak berkutik. Di sisi lain Ilham Junior paham dan ngerti bahwa dia nggak boleh yang namanya ikut campur, dan memang sudah jadi aturan kalau emang udah nggak boleh nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi karena kasihan dan kelihatan Jaya pun kayak seolah-olah bener-bener tertekan atau kewalahan nih ngadepin si sosok Aul ini. Ilham dengan bodoh amatnya ngelepasin tas carryingnya pluk dan lari lagi, dan langsung loncat kayak sebelumnya nemplok di sosok si Aul ini. Bahkan ada sebuah kejadian yang di luar nalar, di mana sosok Aul ini kan ditemblokin tek, jadi kayak dibanting langsung pung, langsung cabut jauh gitu aja cuy, kayak kelempar, bener-bener kelempar. Sedangkan dia cuma melongo, Samsul juga cuma melongo, termasuk si Ilham juga cuma melongo coy. Dan karena entah mungkin karena energi atau gimana, tiba-tiba setelah melakukan kejadian itu langsung plek, pingsan, nggak sadarkan diri. Jaya langsung buru-buru bangun dan nyelamatin si Ilham Junior ini, kayak langsung dibawa ke tempat area yang lumayan cukup enak. Akhirnya setelah dari kejadian itu pun langsung kayak dikipasin, diobatin gimana cara supaya nggak hipo gitu kan. Nah ketika belum sadar kayak ini bocah ngapa sih, Samsul aja nih sampai geleng-geleng kepala. Ini bocah siapa sih bang? Barbar banget anjir. Tiba-tiba loncat nemplok. Wah gua agak ngerti lagi dah nih bocah. Biasanya kan bocah seumuran segini tuh takut banget sama setan. Ya panjang bang kalau diceritain mah. Udahlah gak apa-apa. Lagian juga detak jantungnya aman dan harusnya nggak akan kenapa-kenapa. Kita tungguin aja sampai siuman. Alhamdulillahnya ketika mereka nungguin Ilham Junior ini siuman, gak lama disusulah sama kedua sahabatnya, yaitu ada Engkus dan ada si Joni. Di situ pun mereka berdua kaget, apalagi ketika ngeliat dari kejauhan, wah ini mah pakaiannya dari si Jaya. Tapi ada apa? Dan ketika ngeliat tahu bahwa Ilham Junior ini lagi tergeletak ngerebah, mereka berdua langsung lari sekencang-kencangnya dan nanya, oh ini kenapa, ini bocah ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Akhirnya ya pun kayak bilang, udah tenang gak apa-apa, ya santai aja dibilang gitu kan. Dijelasin lah dan diceritain tentang kejadian yang sebelumnya. Di situ pun kedua sahabat ini cuman geleng-geleng kepala doang. Nah setelah dari kejadian itu, karena memang salah satu dari Engkus atau si Joni ini bawa depek doang kan, ya ketika siuman udahlah nanti kita gendong aja sampai kandang badak gitu kan. Ya udah kayak gitu nggak apa-apa. Singkat cerita akhirnya setengah jam siuman dan si pun kasih minum dan sebagainya. Dan pada saat itu pun si Samsul pun ya masih stay di situ karena dia juga nggak berani kalau harus meneruskan perjalanan karena takut dicegat sama si sosok Aul ini lagi kan. Nah setelah siuman itu, singkat ceritanya mereka meneruskan perjalanan lagi tanpa ada pembahasan, termasuk dari si Ilham Junior juga kayak sebenarnya nggak mau digendong, tapi ya sudahlah karena om-omnya ini memaksa gitu kan, akhirnya digendong. Tapi coy, ada sebuah kejadian yang mencengangkan lagi, dimana pada saat itu yang ngegendong adalah si Engkus. Joni itu double gitu kan, ya tas kecil lah gitu. Pas udah digendong, woi lu ngapa-ngapain om gua lagi lu ya, awas lu, gua yang bakal bikin perhitungan, termasuk dengan sosok pocong dan kuntilanak diancem sama itu si Ilham Junior. Jaya cuman garuk-garuk kepala dan ngelirik ke Ilham, jangan kayak gitu lu bocil, lu kagak usah ngancem-ngancem, itu demit kalau tiba-tiba kesel terus keroyokan lu mau bilang gimana. Biarpun itu demit sepele, tapi kalau banyak kan udah lain cerita. Bodo amat, Ilham gak takut, lagian kesel kenapa dia jahatin Om Jaya. Apalagi sekarang banyak om aku juga, ntar kalau yang lain dijahatin gimana gitu kan. Intinya di situ cuman garuk-garuk kepala doang. Sedangkan Jaya ini udah ngasih saran yang dimana udah lu jangan teriak-teriak lagi gitu kan. Sepanjang jalan sampai kandang badak itu teriak-teriak, bahkan sosok Aul itu pun sempat muncul beberapa kali, tapi seolah kayak nggak berani buat ngedeketin si Ilham Junior ini.
Mereka berempat termasuk Samsul ini juga gitu kan, cuman geleng-geleng kepala doang dengan nyali dan mental dari si Ilham Junior doang. Ya tapi di sisi lain ketiga sekawan ini cuy cuman senyum doang, yang dimana memang gak jauh beda dari sahabatnya yang sudah meninggal. Cuman ini dengan versi barbar dan versi yang paling nyeleneh dan tantrum, dan versi yang dimana nggak kalem seperti bapaknya gitu, ya upgrade-annya gitu kan. Singkat cerita mereka sampailah di kandang badak. Nah ketika sampai ini Jaya tuh minta ke si Samsul buat tidak menceritakan kejadian apa yang sebelumnya sudah terjadi. Ya di situ pun Samsul ngerti, dan kalau nggak disuruh pun dia tidak akan cerita sebetulnya. Singkat ceritanya mereka balik, dan ya mereka juga jarak tendanya itu nggak berjauhan lah, dan sampai akhirnya mereka ngedirin tenda, masak-masak dan sebagainya. Nah ketika selesai makan mereka ini ngobrol-ngobrol. Nih bocah emang udah ketularan bapaknya kali ya. Tapi dipikir-pikir, setan gunung gede kok pada minder nih sama bocah. Kagak apa-apa dah, biarin baik. Ntar gue bakal rekomendasiin ke emaknya sama ke neneknya gimana caranya supaya dipesantrenin dan nih bocah. Aduh gue ngeri banget dah. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba udah pengen banget naik gunung atau udah yang rutin banget naik gunung tanpa ada ilmu pengetahuan, kalau kondisinya kayak begini pasti bakalan bisa terjadi sesuatu hal yang jauh lebih dari yang kita bayangkan. Kita nggak pernah tahu, apalagi nih bocah tiba-tiba lari. Ya walaupun kita udah larang juga lo tahu sendiri kan. Iya sih, kayaknya kita harus pakai cara kayak gitu deh. Singkat cerita setelah mereka ngobrol panjang lebar, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Dan ketika mereka istirahat ini kan mereka kayak mikir udahlah nggak bakal ada kejadian apa-apa. Tapi ternyata cuy ketika mereka bangun, mereka kan bangun gak yang pure subuh ya. Jadi kayak mungkin sebelum subuh jarak setengah jam kurang gitu dari subuh, mereka tuh udah bangun nih. Bener-bener kaget bahwa si Ilham Junior ini nggak ada di tenda. Wih, Ilham bilang, mereka langsung keluar nengok dan ternyata Ilham Junior lagi nyambit-nyambitin sosok pocong Kunti yang ada di atas. Turun lu. Tapi nggak dengan kondisi yang teriak-teriak ya. Tapi kayak kelihatan aja nih bocah kayak lagi ngancem gitu. Tapi emang sosok pocong dan Kunti ini nggak bersuara dan nggak berani nyamperin juga. Bahkan ketika disamperin sama Ilham Junior mereka itu kayak cabut. Terus didatengin ke beberapa ya tempat lagi cabut gitu kan, karena kan memang Gunung Gede via Cibodas ini terkenal dengan sosok pocong dan kuntilanaknya gitu. Akhirnya langsung kayak dicengkeweng atau langsung dipangku, lu kagak begini ceritanya. Ilham udah sholat belum? Udah deh ya, prepare sholat, kita sholat berjamaah. Akhirnya dari situ pun iya lagian kesel banget tiba-tiba ngeliatin mulu, apa-apaan diliatin. Terus tadi ada yang ngedeketin juga, ya udah aku usir, kasihan kan. Om istirahatnya sebentar doang, takutnya nggak nyenyak dan gimana, terus begadang juga. Ya udah lain kali jangan gitu lagi ya. Akhirnya setelah dari kejadian itu pun mereka sholat, dan ketika mereka udah sholat pun langsung masak-masak dan mereka meneruskan samit lah. Dan alhamdulillah karena mereka juga nggak mau terlalu lama-lama di Gunung Gede ini, akhirnya mereka kayak memutuskan untuk kita nggak boleh turun malam nih, kita harus buru-buru cabut karena kalau kemalaman bisa-bisa nih anak bertingkah dan berulah lagi nih. Mereka semua pun sepakat yang dimana mereka akan turun dan nggak sampai kemalaman. Sedangkan ketika mereka naik summit pun ketemu dengan rombongan yang lain, cuman bilang dan amanat ke Samsul, bang lu kalau bisa jangan sampai kena malam lah, takutnya lu ditempelin lagi. Nah setelah ada kejadian itu pun Samsul pun nurut gitu kan, dan akhirnya mereka berpisah tuh. Dan singkat cerita mereka turun dengan selamat, dan ketika mereka pulang ke rumah, Jaya itu langsung to the point dan ngomong ke orang tuanya atau ke emaknya si Ilham Junior, termasuk ke neneknya juga, dan diceritain tentang kejadian pendakian ya di Slamet itu diceritain lagi, terus di Gede juga diceritain lagi. Dan di situ pun akhirnya mereka sepakat bakalan bawa Ilham Junior ini ke pesantren. Sedangkan dari Ilhamnya sendiri pun nggak ada penolakan, ya udah nggak apa-apa, toh masuk pesantren juga ada liburnya, nanti libur ya naik gunung gitu kan. Di situ pun Jaya cuman geleng-geleng kepala doang sambil senyum, iya nanti om ajak lagi. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai.
Ya, segala sesuatu yang diceritain ini positif silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.